Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas mengenai soal PTS yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nomor 1. Suatu campuran bereaksi di dalam tabung bereaksi menyebabkan tabung tersebut menjadi panas jika dipegang. Ya, pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut adalah, jadi pada soal ini ada campuran bereaksi di dalam tabung reaksi yang menjadi panas. Hal ini merupakan ciri dari reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi, mengapa tabung bereaksi itu menjadi panas? Karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan, ya, sehingga terasa panas oleh kita tabung reaksinya ketika dipegang. Nah, reaksi eksoterm ini memiliki harga delta H-nya negatif. Harga delta H negatif artinya, ya, artinya itu adalah entalpi reaktan atau entalpi reaksi itu lebih besar daripada entalpi produk. Jadi, yang sesuai dengan reaksi eksoterm itu adalah D. Kemudian nomor 2, hasil pembakaran tidak sempurna dari minyak bumi. Pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan CO, ya, karbon monoksida ataupun karbon, ya, partikulat karbon. Kalau pembakaran sempurna ini menghasilkan CO2. Jadi jawabannya nomor 2A. Nomor 3, perhatikan data persamaan reaksi termokimia berikut. Jadi ini ada beberapa persamaan reaksi yang merupakan perubahan entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran yang mana. Kita cek, ya. Kita cek yang reaksi 1. Reaksi 1 ini merupakan, kalau kita lihat di reaksi 1, ini ada menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah ciri dari reaksi pembakaran, ya. Sementara di sini mintanya adalah pembentukan dulu. Berarti yang jawabannya 1, ya, di depan itu salah. Kemudian reaksi 2 sama. Reaksi 2 juga ini adalah reaksi pembakaran. Kenapa? Karena di sini menghasilkan CO2 dan H2O produknya. Jadi reaksi 2 itu reaksi pembakaran. Nah, sementara di soal pembakaran itu adanya di terakhir. Berarti kita lihat yang ujungnya 2. Yang ujungnya 2 itu betul. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang E. Ya, 532. Kita lihat, sekarang kita cek aja semua. Reaksi 3. Reaksi 3 ini ada NaCl, ya, solid, itu terurai menjadi Na plus Cl2. Ini adalah reaksi penguraian. Kemudian reaksi 4 juga reaksi penguraian. Nomor 5 itu adalah reaksi pembentukan. Lanjut, nomor 4, diketahui delta H pembentukan NH3 adalah minus 46 kJ per mol. Maka reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2 memiliki harga delta H sebesar, nah ini. Jadi yang ditanyain di sini adalah reaksi penguraian. Delta H dari penguraian NH3. Yang diketahui itu adalah delta H entalpi pembentukan, ya, NH3. Nah, kita tahu bahwa lawannya terurai itu adalah terbentuk. Jadi, bagaimana cara menjawabnya? Nah, delta H dari penguraian NH3, ya, ini adalah lawannya dari delta H pembentukan, yaitu sama dengan, kalau di pembentukan harganya negatif, berarti ini positif, ya, 46 kJ per mol. Tapi karena di sini NH3-nya mintanya 2 molekul, ya, maka harga delta H-nya juga perlu kita kali 2. Karena data delta H pembentukan NH3 ini untuk 1 molekul. Tuh. Nah, ini petunjuknya per mol. Nah, jadi kalau dia mintanya ada 2 mol, berarti harus dikali 2. Sama dengan positif 92 kilojoule. Oke, selanjutnya nomor 5. Perubahan entalpi, ya, dari reaksi manakah yang berikut ini yang dapat disebut dengan perubahan entalpi pembentukan Na2SO4 kristal? Nah, pembentukan Na2SO4. Pembentukan itu berarti membentuk 1 mol zat dari unsur-unsurnya, ya.
Nah, jadi dari bahan-bahan menjadi produk. Nah, bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya ini karena dia Na2SO4 berarti ada Na, kemudian ada S dan juga ada O. Jadi terbentuk dari Na, S dan juga O. Pada keadaan stabil, atom natrium itu berada dalam keadaan Na, S itu dalam keadaan stabilnya adalah S8 dan O pada keadaan stabilnya itu adalah O2. Jawabannya yang D. Nomor 6, entalpi penguraian yang mana? Entalpi penguraian berarti si molekul tersebut terurai menjadi unsur-unsur pembentuknya. Misalnya di sini ada MgOH ya terurai menjadi unsur-unsurnya. Ini ada Mg, O2 dan juga H2 ya. Oke, jawabannya yang A.